Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Husaini. Saya Bupati dari Los Santos mengucapkan selamat siang saudara-saudara yang terhormat. Semoga warga-warga Los Santos diberikan kesehatan semuanya. Ya, tanpa lama-lama saya ingin sedikit berbicara tentang suatu prinsip yang menjadi landasan utama dalam tata kelola suatu negara yang beradab dan adil, yaitu negara hukum. Nah, negara hukum bukanlah sekedar sebuah istilah, tetapi merupakan fondasi yang menyokong sistem pemerintah yang adil, melindungi hak-hak individu, dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Dalam pidato ini, saya akan membahas makna dan pentingnya negara hukum serta bagaimana prinsip ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan kita dan lain-lain. Pertama-tama, apa sebenarnya yang dimaksud dengan negara hukum? Nah, negara hukum adalah konsep bahwa hukum berada di atas segalanya, termasuk pemerintah dan rakyat. Yang artinya, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah haruslah didasarkan pada hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Negara hukum memastikan bahwa setiap orang, terlepas dari status sosial atau kekuasaannya, tunduk pada hukum yang sama dan berlakukan secara adil. Pentingnya negara hukum tidak bisa diabaikan. Dalam sebuah negara hukum, hak-hak individu dijamin dan dilindungi oleh hukum. Setiap orang memiliki hak untuk kebebasan berbicara, beragama, berserikat, dan melaksanakan kegiatan lainnya tanpa takut akan penindasan atau pembantasan yang sewenang-wenang dari pemerintah. Hukum juga menjamin perlindungan terhadap kekerasan, diskriminasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Negara hukum menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan. Nah, selain itu, negara hukum berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam antar pemerintah, lembaga peradilan, dan warga negara. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjalankan tugas sesuai dengan hukum dan tidak boleh melampaui batas kekuasaannya. Lembaga peradilan sebagai pengawas independen memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan menjamin keadilan bagi semua pihak. Warga negara di sisi lain memiliki kewajiban untuk patuh pada hukum dan berpartisipasi dalam proses demokrasi yang adil. Dan dalam suatu negara hukum haruslah bersifat transparan, konsisten, dan dapat diakses oleh semua orang. Transparansi hukum memastikan bahwa aturan-aturan yang berlaku tidak bertentangan, saling melengkapi, atau ambigu. Hukum yang konsisten memberikan kepastian bagi individu dan bisnis dalam berinteraksi dengan pemerintah dan masyarakat. Aspiritas hukum di sisi lain berarti bahwa setiap orang harus dapat memahami dan menggunakan sistem hukum dengan mudah tanpa hambatan yang tidak perlu. Di negara kita, prinsip negara hukum tercermin dalam konstitusi, yaitu undang-undang dasar yang menjadi landasan tertinggi bagi sistem hukum dan pemerintah. Konstitusi mengatur batasan kekuasaan pemerintah, hak-hak warga negara, dan proses pengadilan. Selain itu, sistem peradilan yang independen juga merupakan pilar utama negara hukum. Hakim dan jaksa harus bersikap netral, tidak memihak, dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, meskipun prinsip negara hukum memiliki banyak manfaat, realitanya tidak sempurna. Nah, beberapa tantangan yang dihadapi dalam negara hukum termasuk korupsi, intervensi politik dalam sistem peradilan, dan kesenjangan dalam akses terhadap hukum. Nah, makanya oleh karena itu penting bagi kita semua warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat dan menjaga prinsip negara hukum. Bagaimana kita dapat memperkuat negara hukum? Nah, pertama itu
Kita perlu membangun lembaga peradilan yang independen dan kuat. Penunjukan hakim jaksa haruslah disandang pada kualifikasi, integritas, dan kompetensi profesional, bukan pada pertimbangan politik. Selanjutnya, yang kedua, kita harus melawan korupsi dengan keras. Korupsi menggerogoti dasar negara hukum dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Nah, makanya kita harus mencari pemimpin yang anti korupsi atau penjabat yang anti korupsi. Melalui penerapan sanksi yang tegas terhadap koruptor dan penegakan hukum yang adil, kita dapat memperkuat kepercayaan integritas sistem hukum. Selain itu, pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka juga sangat penting. Setiap orang harus mengetahui hak-haknya dan bagaimana cara melindungi diri dari penyalahgunaan kekuasaan. Pendidikan hukum dapat diajarkan di sekolah-sekolah dan melalui program-program publik yang menyediakan informasi tentang sistem hukum dan proses peradilan. Dalam meningkatkan kesadaran hukum, kita dapat membangun masyarakat yang sadar hukum dan berpartisipasi dalam menjaga prinsip negara hukum. Negara hukum merupakan prinsip yang menjadi dasar dalam sistem hukum di berbagai negara di seluruh dunia. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus menjadi landasan utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam negara hukum, kita tidak ada orang atau orang kelompok yang berada di atas hukum, termasuk pemerintah itu sendiri. Ya, akan menjelaskan konsep negara hukum, prinsip-prinsip yang melatarinya, serta pentingnya negara hukum dalam menjaga keadilan dan perlindungan. Yang definisi dan konsep negara hukum. Negara hukum adalah suatu sistem pemerintahan di mana hukum merupakan otoritas tertinggi yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Konsep negara hukum berakar dari pemikiran para filsuf dan cendekiawan seperti Montesquieu, John Locke, dan Immanuel Kant. Mereka berpendapat bahwa keberadaan negara hukum akan memberikan kapasitas hukum kepada rakyat, melindungi hak-hak asasi individu, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit dari prinsip-prinsip negara hukum. Yang pertama itu ada supremasi hukum. Apa sih supremasi hukum? Supremasi hukum adalah sebuah prinsip yang menyatakan bahwa hukum berlaku untuk semua orang, jadi tidak dipandang bulu, seperti termasuk pemerintah dan pejabat politik. Jadi itu setara. Tidak ada yang berada di atas hukum, dan semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh seenaknya sendiri. Ya seperti itulah. Prinsip ini juga mengandung arti bahwa keputusan hukum harus bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat. Nah, yang kedua, keadilan dan kesetaraan. Negara hukum juga mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di pengadilan. Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau faktor lainnya dalam sistem peradilan hukum. Hukum harus dilakukan dengan objektivitas dan tanpa adanya pengaruh yang memihak. Jadi kita itu di mata hukum itu harus sama, harus setara, tidak boleh ada diskriminasi. Yang ketiga itu ada hak asasi manusia. Negara hukum juga melindungi hak asasi manusia sebagai bagian integral dari sistem hukum. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak mendapatkan pendidikan, serta hak atas perlakuan yang manusiawi dan tidak merendahkan martabat. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak tersebut. Yang keempat, pembatasan kekuasaan pemerintah. Salah satu prinsip penting dalam negara hukum adalah pembatasan kekuasaan pemerintah. Kekuasaan pemerintah harus diatur dan dibatasi oleh hukum agar tidak disalahgunakan. Prinsip ini juga mendorong adanya pemisahan kekuasaan antar eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga tidak ada satu pihak pun memiliki kekuasaan yang terlalu besar. Pentingnya negara hukum. Yang pertama itu menjaga keadilan. Negara hukum memiliki peran yang sangat penting
dalam menjaga keadilan di masyarakat. Dalam sistem ini, hukum yang berlandaskan negara hukum, setiap individu memiliki akses yang sama ke pengadilan dan mendapatkan perlakuan yang adil. Jadi sama, semua itu sama. Hukum sebagai pegangan yang jelas dan objektif akan mencegah terjadinya keputusan yang sewenang-wenang dan akan memberikan perlindungan yang lemah. Jadi yang kuat akan mendapat yang kuat dan yang lemah akan mendapat yang sama. Ya kurang lebih begitulah. Kalau salah mohon dibenarkan. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip pembatasan kekuasaan pemerintah dalam negara hukum bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Dengan adanya batasan hukum yang jelas, pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Hal ini akan membantu mencegah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia. Negara hukum memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak asasi manusia. Hak-hak dasar setiap individu dijamin dan dilindungi oleh hukum. Ketika hak asasi manusia dilanggar, individu tersebut dapat mencari keadilan dan pemulihan melalui sistem peradilan yang adil. Negara hukum juga memberikan perlindungan terhadap minoritas, kelompok rentan, dan individu yang tidak memiliki kekuasaan atau memiliki kekuatan politik yang cukup. Yang keempat, stabilitas dan keterlibatan sosial. Negara hukum memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang pada gilirannya menciptakan stabilitas dan keterlibatan sosial. Ketika masyarakat mengetahui bahwa hukum akan ditegakkan secara adil dan konsisten, mereka akan lebih cenderung untuk menghormati hukum dan menghindari pelanggaran. Hal ini berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman, damai, dan stabil. Tidak hanya itu, negara hukum juga memiliki beberapa dampak positif maupun negatif loh. Ya, saya akan menjelaskan sedikit atau beberapa contoh dampak tersebut. Yang pertama itu dari dampak positif. Yang pertama itu stabilitas hukum. Negara hukum menjadikan kerangka hukum yang jelas dan stabil. Hal ini memberikan kapasitas hukum kepada warga negara, bisnis, dan masyarakat hukum. Kapasitas hukum menjadi lingkungan yang dapat memfasilitasi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia. Negara hukum seringkali dihubungkan dengan perlindungan yang baik terhadap hak asasi manusia. Dalam negara hukum, ada sistem hukum yang mengatur hak individu, termasuk kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Ini dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan melindungi masyarakat dari pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga itu ketidakberpihakan. Negara hukum berusaha untuk menjalankan keadilan secara adil, merata. Hukum harus diterapkan secara konsisten kepada semua individu dan entitas di negara tersebut tanpa memihak atau memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu. Prinsip ini dapat meminimalkan korupsi, nepotisme, dan praktik yang tidak adil. Yang itu dampak negatif. Yang pertama itu ketidaksempurnaan hukum. Meskipun negara hukum berusaha menjalankan keadilan, sistem hukum tidak sempurna. Hukum dapat menjadi subjek interpretasi yang berbeda-beda, terbuka untuk manipulasi, atau memiliki celah yang memungkinkan penyalahgunaan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam penerapan hukum dan penyalahgunaan oleh pihak yang memiliki kekuasaan atau sumber daya yang lebih besar. Birokrasi yang lambat. Sistem hukum yang rumit dan birokrasi yang lambat dapat menjalankan proses penyelesaian suatu kasus hukum. Ketika proses hukum menjadi terlalu panjang dan rumit dan mengakibatkan kerugian bagi pihak yang terlibat, termasuk warga negara biasa, bisnis, atau individu yang mencari keadilan. Kelemahan penegakan hukum. Negara hukum tidak selalu mampu menegakkan hukum dengan efektif. Terkadang ada keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan, atau kelemahan sistem yang menghambat penegakan hukum yang efektif. Hal ini dapat menghasilkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mengurangi keefektifan negara hukum dalam menjaga keadilan. Begitu. Itu dampak positif dari negatifnya. Nah, warga-warga Los Santos yang saya hormati, negara hukum merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang berlaku di banyak negara di dunia
Dalam negara hukum, hukum berlaku untuk semua orang tanpa kecuali, dan keadilan serta perlindungan hak asasi manusia jadi fokus utama. Prinsip-prinsip negara hukum seperti supremasi hukum, keadilan, pemberantasan kekuasaan pemerintah, dan perlindungan hak asasi manusia sangat penting dalam menjaga keadilan dan kapasitas hukum. Dan ajaran negara hukum masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang stabil, adil, dan terlindungi. Negara hukum bukanlah impian yang jauh dari kenyataan. Ia adalah prinsip yang dapat diwujudkan jika kita semua berkomitmen menjadi satu untuk memperjuangkannya. Negara hukum adalah landasan yang kuat bagi suatu negara yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Dengan menjunjung tinggi prinsip ini, kita dapat memasyarakat yang berkeadilan dan melindungi setiap individu. Mari kita bekerjasama untuk menjalankan negara hukum yang sejati, agar negara kita ini di San Andreas, terutama di Los Santos ini, agar terciptanya negara yang adil. Terima kasih untuk semua warga-warga Los Santos. Semoga kita semua menjadi bagian dari perubahan yang kita inginkan. Jika ada sedikit atau banyak ucapan yang saya salah, mohon dimaklumkan karena saya bukan manusia yang sempurna. Begitulah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu.